Sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW pernah keluar di malam hari lagi terang langit, bintang-bintang kelihatan, gemerlapan. Apalagi zaman dulu tidak ada penerang lampu seperti kita, tidak ada penerangan lampu. Jadi kalau orang makin gelap, tidak ada penerangan lampu, makin terang kita melihat langit. Ya. Kelihatan bintang-bintang gemerlapan, kata Nabi SAW, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata mereka para sahabat, tentu ya Rasulullah, jelas sekali, terang. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, demi Allah, nanti kalian di istana, kalian di surga akan melihat istana-istana di atas kalian, derajat di atasnya, seperti kalian lihat dari bumi sekarang bintang-bintang itu. Jauh sekali, cuma bisa lihat cahayanya. Lalu mereka pun berkata, ya Rasulullah, apakah itu duduknya, tempatnya ahli surga, tempatnya para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Itu adalah tempat orang-orang soleh dari umatku. Perbedaan derajat di antara mereka. Jadi sangat luar biasa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan mulai sekarang, mulai detik ini, ubah sebuah pola hidup yang selalu ada pada diri kita. Seperti misal, banyak orang di antara kita banyak buang-buang waktu kosong. Waktu kosong. Pada saat lagi waktu kosong, kemana kebanyakan orang? Ke pasar, ke mall, habisin waktu. Berjam-jam habisin waktu di situ. Di mall teman-teman sekalian, di dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan syaitan menancapkan bendera perangnya di mall, di pasar. Itu tempatnya. Dan kata Nabi SAW, makin tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya pasar bersebelahan. Banyak. Antum bukan tidak boleh masuk pasar, boleh masuk pasar. Tapi bukan program hidup. Jangan begitu weekend lagi libur, Sabtu Ahad, antum masukkan habisin waktu di sana. Teman-teman sekalian, coba renungi apa yang saya bilang ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kalau weekend pun kita lagi tidak bisa, kita lagi liburan, Sabtu Ahad misalnya, kita lagi ada waktu lowong, gunakan, coba ubah sekarang pola pikirnya. Hiburan itu bukan mall, hiburan itu bukan pantai, hiburan itu bukan kolam renang. Hiburan itu bukan jalan menghabiskan waktu ke sana sini, buang-buang waktu. Tapi hiburan itu teman-teman sekalian adalah majelis ilmu. Hiburan yang sebenarnya adalah masjid. Hiburan sebenarnya pergi ke rumah anak yatim. Coba begini, teman-teman yang punya anak kecil, coba praktekin deh. Yang selama ini kita tanamkan pada jiwa anak-anak kita kebanyakan adalah habisin waktu pada saat liburan sekolah di mall, di kolam renang. Kadang-kadang bahkan ada di pintu-pintu kolam renang, kita temukan ikhwah yang berjenggot, akhwatnya pakai jilbab besar, ngantar anaknya ke dalam kolam renang. Di dalam satu kolam renang semuanya telanjang. Kalau azabnya Allah turun, kena nggak dia? Dan yang paling masalah adalah bagaimana kita menanamkan pendidikan itu pada anak-anak. Dia akan tertanam di benaknya, oh kalau saya liburan kolam renang, oh kalau saya liburan ke mall. Daripada antum habisin uang 1 juta, 2 juta, banyak orang begitu saya temukan, habisin sudah hanya mainin anak-anaknya, mainan putar-putar, ngeng ribut. Sebentar naik ayah mau ini, ibu mau ini, gonta-ganti itu, habis percuma. Coba pakai pola ini. Uang yang 1 juta, yang antum gunakan untuk habisin waktu tamasya, coba beli beras setengah kilo, bungkusin, bawa anak-anak di mobil, di kendaraan antum lalu bilang, nah ayah sama ibu mau bawa kamu ke tempat yang paling menyenangkan. Apa itu ayah? Apa itu bu? Mall? Nanti lihat aja sendiri. Bawa ke panti asuhan. Begitu masuk parkir panti asuhan, mereka akan tanya, apa ini? Nanti kamu akan tahu nak, turun, jangan buru-buru. Masuk, sampaikan kepada ketua panti asuhan, saya lagi bawa bantuan buat anak-anak yatim di sini, dan saya mau didik anak saya supaya membagikan makanan kepada mereka. Tolong dikumpulin semua, kumpulin. Kemudian bilang, nak, tunjuk. Ini anak-anak yatim sekarang. Yatim itu artinya tidak ada ayahnya. Lihat bagaimana ngumpul mereka di satu tempat seperti ini, makanan pun mereka makan rame-rame, mereka tidak bisa minta lebih kalau sudah habis. Orang tuanya nggak ada. Kalian sekarang masih punya ayah, masih punya ibu, ada pengen makanan tinggal buka kulkas, tinggal minta. Ini lihat orang-orang susah sekarang. Lalu kemudian ini ayah dan ibu sudah siapin bagian-bagian ini, paket, kalian yang bagiin, suruh bagiin. Bagiin ke anak-anak yatim itu, biar mereka bagi ke anak-anak yatim itu. Kemudian suruh anak-anak yatim itu cerita, bagaimana rasanya tidak punya ayah, bagaimana rasanya tidak punya ibu. Dengan bahasa mereka, anak yatim kepada anak-anak kita. Saya jamin teman-teman sekalian, setelah pulang dari situ anak antum jadi orang baik sampai mati. Karena program hidupnya sekarang adalah bantu orang susah. Ada teman saya, sampai sekarang, subhanallah, dia jalankan setiap minggu. Setiap minggu, begitu anaknya sudah libur Sabtu Ahad, masuk ke pelosok-pelosok Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Naik mobil, sekeluarga, dia, istrinya sama anak-anaknya saja. Bawa paket beras, gula, setiap minggu. Penuh mobilnya di belakang. Dan dia bilang, subhanallah, dia bilang sama teman dekat saya. Dia bilang, subhanallah, semenjak saya lakukan program ini, gak pernah susah rezeki saya. Ada saja datang.
Saya masuk terus saya bawa bagi-bagiin suruh anak-anak saya di foto-foto sama dia. Ada orang yang rumahnya sudah mau rubuh, ada orang anak tidak bisa sekolah karena nggak ada baju sekolahnya, ada yang nggak ada sepatunya dan seterusnya. Akhirnya jadi sebuah program hidup. Anak-anaknya sekarang setiap kali mau tiba hari Sabtu, mereka sudah bilang, ayah tolong beliin duit, kasih duit, beliin pensil, beliin pulpen. Ditanya untuk apa nak? Untuk kasih teman-teman saya di kampung yang kita mau datangin. Setiap minggu dia pindah-pindah kampung tuh, didata sama dia sampai dia punya data ribuan orang miskin, orang muslim yang tidak ada pernah orang datang bawa bantuan ke sana. Dan anak-anaknya dari kecil sudah dilatih seperti itu. Sekarang anak-anaknya sudah mulai ada yang balik. Program hidupnya adalah kalau susah, kalau liburan pasti ke tempat-tempat ini, tempat-tempat seperti ini. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat teman-teman sekalian? Dibawa ke panti asuhan yang mungkin orang anggap remeh seperti tadi, dengan antum bawa ke mall yang habisin waktu. Bayangkan mall itu selama antum di sana 5 jam musik terus, non-stop, dan musik haram. Yang kedua, berapa banyak orang yang terbuka auratnya? Nah, 1-2 orang saja antum wajib pungkiri, apalagi kalau 100 orang yang kita lewatin. Belum transaksi yang ada di sana, transaksi ribawi. Berapa banyak transaksi ribawi? Bukankah banyak di sana transaksi ribawi? Banyak, bank-bank sewa tempat, ribawi ada, transaksi ribawi. Ada transaksi zina. Karaoke-karaokean itu siapa yang bilang bukan zina? Jelas-jelas gelap, dia makan nyanyi tapi ditemani sama lawan jenisnya. Gelap, kemudian dikatakan tidak berzina, ada transaksi zina. Ada banyak hal kemungkaran. Lalu antum habisin waktu dan anak antum di situ, kira-kira bagaimana efeknya? Pintu-pintu seperti ini harus diubah. Kalau antum mau istiqamah di jalan Allah, mudah kita tersentuh kalau mendengarkan masalah surga, mau mengajak akhirat sebagai target. Memang urusan dunia harus diperkecil nih, harus dipersempit memang, nggak bisa nggak. Kalau nggak jadi masalah, jadi banyak sekali begitu. Habis kalau liburan anak sekolah itu luar biasa. Sampai pernah ada ikhwah-ikhwat yang dulu sama saya, Ustadz kita kalau liburan sekolah nggak tahu harus kemana. Akhirnya saya pun bawa anak saya ke pantai, bawa ke kolam renang, bawa ke sini, habis waktu. Terus saya kasih pemikiran, kenapa nggak dibawa ke panti asuhan? Kenapa nggak dibawa ke majelis ilmu? Kenapa di benak kita selalu majelis ilmu seperti ini hanya untuk orang tua? Kenapa nggak ditanamkan buat anak-anak? Sebagaimana kita bisa rasakan nyaman ilmu ada, kenapa nggak dibawa anak-anak biar dengar? Misal contoh, kan gitu. Kita ubah sekarang persepsi untuk itu. Karena memang kalau mau jadi ahli surga seperti itu teman-teman sekalian. Memang harus betul-betul menyempitkan urusan yang bisa membuat kita lalai dari surga. Bahkan bahaya dekat dengan neraka. Contoh saja program sederhana. Saya kadang-kadang kalau ke masjid saya bawa anak-anak saya. Kadang-kadang anak perempuan saya pun ikut. Pada saat masuk masjid ada celengan, saya kasih duit. Ini nak, masukin ke sana. Mereka kasih. Untuk apa abati? Dipanggil saya abati. Abati itu ayah sayang gitu. Saya bilang taruh dulu, masukin. Mereka masukin. Begitu mereka kembali, saya bilang ini masjid, nak, rumahnya Allah. Itu kotak amal untuk kegiatan masjid. Biasakan kalian menyumbang. Masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak-anak saya alhamdulillah, maka ikut. Akhirnya mereka bicara sama saya. Kalau masuk masjid, berarti minta duitnya mau kasih celengan. Baik ini, kasih. Kalau lagi jalan, ada orang miskin lewat. Saya panggil. Lalu saya bilang sama mereka, orang itu mendekat mobil dikasih, ini kasih. Atau saya kasih mereka uang, ini uang, buka jendela kalian kasih dari sana. Kok dikasih tadi orang itu? Lihat orang itu bajunya, lihat susahnya hidup mereka. Kalau kita membantu orang susah, maka kita akan mendapatkan karunia Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang susah di antara kalian. Maka setiap saya naik mobil, kalau anak-anak saya lihat orang susah, mereka tunjuk, itu abadi orang susah tuh. Tunjuk, itu orang susah, itu orang susah. Berhenti, baik kasih sumbangan. Jadi tertanam dalam benak mereka itu. Kalau saya telepon, lagi keluar, kemudian saya telepon, tanya kabar mereka, yang saya tanya, sudah sholat atau belum nak? Pertanyaan yang penting, sholat dulu. Bukan sudah makan atau belum, sudah sholat belum nak? Keluar jangan lupa tutup aurat. Hari ini sudah hafal surah apa nak? Oh surah ini abadi. Baik, berarti mau dengar. Coba baca deh. Baca, mereka semangat karena orang tuanya selalu tanya. Jadi itu yang kita hidupkan dalam suasana mereka. Kalau ini antum sedang mencetak kader-kader Rabbani. Ini yang dekat dengan Allah SWT dan ini menjadi aset amal jariah. Daripada kita buang-buang waktu, kita sendiri buang waktu, anak istri juga buang waktu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Saya bicarakan dengan istri saya, kalau sesuatu yang penting mendesak baru masuk ke mall, kalau tidak jangan. Kalau darurat sekali baru, bukan tidak boleh ya, tapi kalau darurat. Tapi kalau tidak, untuk apa habisin waktu? Seperti nanti kalau Ramadan tiba, ada orang habisin waktu dari pagi sampai tunggu buka puasa. Kenapa ini? Ada orang tidur dari pagi sampai menjelang buka puasa, cuma bangun sholat tidur lagi. Ini puasanya cuma setengah jam. Menjelang buka puasa baru bangun. Apa ini teman-teman sekalian? Di zaman Nabi SAW orang kalau lagi puasa jihad, perang Badar di musim Ramadan. Ramadan pertama mereka tidak buka puasa padahal musafir gitu kan, berperang dalam kondisi puasa. Jadi memang harus kita membentuk pribadi-pribadi yang menuju ke surga memang, sehingga hawa nafsu dunia ini akan ditinggalkan. Karena kalau tidak kita berbahaya, kita akan terbawa manusia lemah.
Orang kalau nonton film Hollywood, Bollywood 1 jam, 2 jam pasti enak. Nggak mungkin nggak enak. Orang yang dipanggil, yang didatangkan artis yang hebat. Laki-lakinya pintar action, perempuan pintar action, semua gagah, semua cantik, lalu dinonton. Pastilah enak. Tapi masalahnya merusak hati, gitu kan? Merusak. Sulit kita mau bangun sholat malam setelah tonton film-film begini. Nggak bisa. Tapi kalau kita memang mengaji, memang taklim, memang larinya ke ibadah, maka akan terbentuk. Teman-teman sekalian, jangan pernah malu dengan perkataan orang. Ada judul ceramah yang saya susun, judulnya Iya, Ini Aku Sekarang. Emang harus begitu. Kita punya masa lalu pasti ada yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Adam alaihissalam lihat malaikat sujud depan matanya, tapi berbuat dosa. Cuma orang mukmin buat dosa, tahu salah tidak diulangin, itu yang benar. Bukan dia sudah tahu salah lalu diulangin, ini berbahaya, gitu kan? Ini sudah masuk dalam perbuatan mungkar yang berbahaya, bisa jadi istidraj, bisa sampai pada tingkatan azabnya Allah di situ. Nabi Musa alaihissalam pernah buat salah, Nabi Yunus alaihissalam pernah buat salah, gitu kan? Mereka punya berbuat salah. Umar bin Khattab adalah orang yang paling benci Islam sebelum Islam. Kita tidak lihat masa lalunya, yang dilihat masa sekarangnya, gitu kan? Akhirnya setelah dia masuk Islam, dia orang yang paling tegas terhadap orang kafir. Pada saat dia sebelum masuk Islam, dia peminum khamr. Pada saat masuk Islam, dia yang menjadi penyebab turunnya ayat pengharaman khamr. Tiap hari berdoa, ya Allah haramkan minuman ini buat kami, haramkan buat kami. Padahal kemarin pecandu besar. Orang lihat masa sekarang. Sebelum masa jahiliyah bergaul sama wanita. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat hijab. Turunnya ayat hijab justru karena Umar bin Khattab berdoa, ya Allah tutup aurat wanita kami, tutup aurat wanita kami, selalu sampai turun ayat hijab. Dan ada 13 ayat yang turun, semuanya berhubungan dengan permintaan Umar bin Khattab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang masa lalu gak dilihat teman-teman sekalian. Kalau ada teman-teman yang lihat kita kena berubah penampilan, karena orang kalau lebih dekat kepada akhirat memang berubah tuh. Lebih tenang, jalannya lebih teratur, lebih tawadhu, lebih merendah, kata-katanya lebih santun, selalu mau berbuat baik, membela orang yang sedang terzalimi. Kita selalu begitu, terbawa dengan arus ingin mengejar pahala dan takut berbuat dosa. Itu wajar, orang akhirat begitu. Nanti akan ada olok-olok tuh. Kamu alim ya sekarang, kamu begini ya, kamu begitu ya. Jawab, iya, ini aku sekarang. Dulu ya dulu. Bahkan sampai separah apapun, seorang wanita pernah pelacur misalnya, atau seorang laki-laki memang pernah juga ngelacur, istilahnya sudah nakal sekali luar biasa, terus sekarang dapat hidayah taubat, tetap sama jawabannya, iya, ini aku sekarang. Dulu kamu begitu ya, dulu juga kamu begitu, iya, memang dulu, sekarang ini aku. Sekarang saya bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah maafkan, itu yang penting. Jadi jangan pernah malu melihat perubahan-perubahan itu terjadi, perubahan itu pada diri kita. Ini penting ya, sempitkan semua jalan-jalan menuju ke neraka, buka semua pintu menuju ke surga dengan program-program hidup yang positif kalau surga, dan tinggalkan semua program negatif dalam neraka. Kemudian sama hal tadi yang saya jelaskan, bagaimana kita tidak boleh malu pada saat terjadi perubahan pada diri kita dan berani jawab.